warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan ya sayangnya. Oke, pagi hari ini kita belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1. Coba Ya, Erlina, Bu. halo. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Belum kita mulai, ketua kelasnya Frans, ada yang tidak hadir, sambil Ibu cek dulu juga di sini. Hadir semua, Bu. Ya, sepertinya sudah, iya Ibu lihat pun seperti itu. Oke, baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita tentang energi alternatif. Nah, sebelum pembelajaran tentang energi alternatif, Ibu mengingatkan kembali pembelajaran kita minggu yaitu tentang sumber energi fosil. Masih ingat itu apa pengertian dari sumber energi fosil, anak Ibu? Siapa itu? Erlina. Ya, Erlina coba. Apa itu sumber energi fosil? Iya. Sumber energi fosil adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, Bu. Iya, pintar. Oke, selanjutnya kita belajar tentang energi alternatif. Apa yang tahu itu energi alternatif? Ada yang tahu anak Ibu? Ya, Erlina. Oh, Erlina ya. Ibu kurang paham suaranya ya. Nah, Erlina, coba Erlina, apa itu energi alternatif? Energi alternatif Energi itu yang terbarukan dapat diperbaharui karena ketersediaannya melimpah di alam. Iya, pintar anak Ibu Erlina. Oke, pintar. 100 buat Erlina. Energi alternatif adalah energi terbarukan yang berasal dari alam sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, ini ada, perhatikan. Ya, nampak kan di slide kalian? Ada contoh-contoh energi alternatif. Coba yang pertama, apa contohnya yang Ibu tampilkan? Nak? Matahari, Bu. Matahari, iya, Bu. pinter, matahari. Nah, coba gambar yang kedua. Gambar apa itu? air terjun, Bu. Ya, pinter, air terjun. Nah, coba gambar yang ketiga. Si itu. Panas bumi nih, Bu, kayaknya, Bu. Geotermal, Bu. Ya, geotermal kayak panas bumi. Terbalik ya, nak ya. Itu bukan biotermal. Tapi tidak apa-apa. Si Fran sudah berusaha dia untuk menjawabnya. Coba siapa yang bisa memperbaikinya, nak? Gambar apa gambar yang ketiga? Panas bumi ya, Bu? Pabrik, Iya, Bu. itu. Timpa. Iya, pintar. Itu merupakan penghasil dari panas bumi ya. Nah, kemudian gambar yang keempat, siapa yang tahu itu? Kincir angin, Bu. Iya, gambar kincir angin. Gambar yang kelima, gambar apa itu? Biodiesel itu, bacaannya kan ada. Itu minyak, ya nak ya, minyak biodiesel yang berasal dari tumbuhan. Oke, Ibu jelaskan yang pertama, matahari. Energi alternatif yang pertama yaitu panas matahari. Matahari ini, ya nak ya, ini merupakan sumber energi terbesar di muka bumi. Nah, panas matahari ini digunakan sebagai pembangkit listrik. Dengan bantuan apa? Nah, lihat gambar ini. Dengan bantuan ini namanya panel surya. Panas matahari ini dihasilkan oleh panel, dihubungkan ke panel surya sehingga menghasilkan energi listrik yang kita nikmati sekarang. Nah, kemudian gambar yang kedua. Gambar apa tadi nih, Nak? Gambar apa? Air terjun, Bu. Iya, gambar air terjun. Air terjun ini memiliki tekanan yang kuat ya, Nak ya. Nah, air terjun ini pun dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Ya, energi listrik yang dihubungkan karena airnya deras dapat menggerakkan yang namanya kincir angin. Nah, ini dapat juga digunakan seperti ini nih. Gambar yang keempat. Ini namanya kincir angin atau bahasa apanya? Bioterma aerogenerator ya, Nak ya. Namanya aerogenerator. Nah, dari tekanan air terjun ini dihubungkan ke aerogenerator, alat aerogenerator ini sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang kita nikmati. Nah, kemudian ini gambar panas bumi. Ini suatu perusahaan
ya yang menghasilkan panas bumi. Panas bumi itu dikelola oleh perusahaan tersebut sehingga lihat-lihat ini ada namanya uapnya keluar dari sini ya. Nah, uap dari panas bumi tersebut dihasilkan kemudian dihubungkan menjadi pembangkit listrik sehingga uap dari panas bumi tersebut dapat dihasilkan sekarang namanya PLTPB. Siapa yang tahu itu apa kepanjangan PLTPB? Pembangkit listrik tenaga panas bumi, Bu, atau geotermal. Iya, pintar Jahombar. Iya, PLTPB itu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kemudian gambar yang keempat ini tadi kincir angin namanya atau aerogenerator. Nah, ini menggunakan apa bantuannya tadi? Bisa bantuan air dan juga bisa dengan bantuan angin menggerakkannya sehingga dapat juga dihubungkan ke alat tersebut, ke alat aerogenerator ini sehingga nantinya menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian ini biodiesel. Ini namanya minyak ya, Nak. Ini sejenis minyak. Biodiesel ini pengganti bahan bakar solar. Ya, Nak, biasanya ini yang dihasilkan oleh tumbuhan berbiji. Ya, tumbuhan berbiji yang menghasilkan minyak. Contohnya daun jarak. Nah, tumbuhan itulah yang menghasilkan minyak atau ini disebut dengan biodiesel. Nah, untuk memperjelas lagi pembelajaran kita hari ini, coba lihat. Nah, sumber energi alternatif itu seperti ini. Ada matahari, ada apa lagi, Nah? Ada air, ada apa lagi, Laila Nur? Ada matahari. Ada angin, Bu. Ya, ada angin, ada apa lagi? Ada panas bumi. Iya, ada panas bumi. Melda, ada apa lagi? Ada Biomasa, Bu. Biomasa. Iya, biomasa, ada biomasa. Iya, pinter-pinter semua anak ini. Oke, untuk biar supaya penjelasannya lebih sempurna, coba kita perhatikan, kalian amati ya, Nak, ya, video berikut ini. Energi alternatif yang dijelaskan dari video tadi, Nak. Matahari, Ada yang Bu. pertama, Air ada terjun. matahari, ada air Panas terjun. bumi. Ayo, Mbak. Biodiesel. Iya, ada panas. Iya, biodiesel. Terus apa lagi? Ada Terjun. angin, ya. Iya, pintar anak Ibu. Berarti kalian mengamati. Oke, untuk tugasnya sudah Ibu kirim tadi lewat link WA-nya ya, Nak, ya. Apanya namanya LKPD-nya. Coba kalian kerjakan dulu. Ibu tunggu Ibu tunggu selama 5 menit. Itu kalian mengerjakan energi alternatif ya dalam bentuk peta konsep, dalam bentuk jaring-jaring. Ngerti kan, Nak? Jaring-jaring dalam bentuk jaring-jaring. Nah, seperti itu. Coba kerjakan, Ibu tunggu selama 5 menit. Halo, gimana anak Ibu? Sudah siap? Udah, Bu. Udah, Bu. Coba kirim ya Nak, ya. Udah terkirim sama Ibu. Ibu bacakan dulu ya, Ibu panggil satu-satu. Tanya dulu Laila Nur. Ya, Bu. Ya, energi untuk menggerakkan kincir angin, energi apa, Nak, yang digunakan? Angin, Bu. Iya, pinter. Kemudian energi yang berasal dari bawah permukaan bumi, si Kaningsi dulu. Apa tadi ya, Bu? Geo apa ya? Iya, pinter, Nak. Geotermal ya sayangnya. Iya, geotermal. Kemudian energi yang didapat dari makhluk hidup. Ya, ayo Melda. Energi yang berasal dari makhluk hidup. Energi apa itu? Ya, Bu, biodiesel, Bu. Iya, pinter ya, Nak, ya. Oke, nah ini kalian udah Ibu terima lewat link WA Ibu. Kita lanjut ya, Nak, pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran IPS tentang tanaman jarak. Pernah nggak kalian dengar itu tanaman jarak? Pernah, Bu. Pernah. Biasanya Nah, Bu. banyak fungsinya tanaman jarak ini ya, kan, Nak? Iya, Bu. Iya, lihat nih contohnya. Coba perhatikan gambar. Ini namanya tanaman jarak. Tanaman jarak ini
merupakan sumber daya alam, sayang. Sumber daya alam apa ini tanaman jara? Siapa yang tahu? Sumber daya alam apa? Sumber daya alam dapat diperbarui, Bu. Iya, pinter Frans. Frans apa si Jahombar ya? Si Jahombar ya? Jahombar, Bu. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya salah satunya ini, tanaman jara. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ada hewan, ada tumbuhan, ada air, ada tanah. Nah, tanaman jara ini termasuk ke dalam tumbuhan. Ya, nah coba perhatikan, ada pertanyaan di situ. Coba kalian kerjakan dulu di buku latihannya, Ibu tunggu sampai 3 menit. Nanti Ibu tanya satu-satu ya nak ya, ada 3 pertanyaan di situ, coba kalian jawab. Sudah selesai? Nah, Ibu coba tanya nomor 1-nya kepada si anak Ibu, Marsita. Ayo Marsita, apa jawaban untuk pertanyaan yang pertama? Apa manfaat tanaman jarak yang kamu ketahui? Iya, daun jarak. Iya, pinter. Pinter sebagai obat ya. Manfaat tanaman jarak itu banyak ya nak ya. Sebagai tadi katakan si Fran sebagai obat. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apakah tanaman jarak merupakan sumber daya alam? Ibu tanya pada anak Ibu si Jahombar dulu. Ya, Bu, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Iya, pintar. Tanaman jarak merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa dia dapat diperbaharui? Siapa yang tahu? Saya, Ya, Bu. apa, nak? Ya. Nah, tidak akan habis, Bu. Bisa tumbuh lagi. Dapat berkembang biak, Bu. Iya, dapat berkembang biak, dapat tumbuh kembali ya. Kalau sudah ditanam pun kita potong pun sampai habis tanaman ini, ada nanti dia tanaman anaknya ya, nak penggantinya. Makanya dikatakan bahwa tanaman jara ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, coba perhatikan video yang Ibu berikan ini lagi. Biji apa itu, Bu? Jaringan mungkin, iya. Itu Sama aku namanya lengket terus, biji kabar. daun jarak, biji jarak, tanaman jarak. Nah, Oh ya, iya, yang Bu. ditunjukkan mereka itu biji tanaman jarak Cina. Nah, biji jarak ini digunakan sebagai pengganti minyak biodiesel namanya, atau minyak solar lah kita bilang ya. Nah, inilah kegunaan dari tanaman jara. Nah, tanaman jara ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, mengobati perut kembung. Pinter tadi anak Ibu sudah menjawab. Yang kemudian, melawan bakteri, menstabilkan gula darah, memperbaiki kerusakan hati, mengobati peradangan, menghasilkan minyak untuk kebutuhan rumah tangga, dan mengatasi sakit gigi. Tugas kalian untuk LKPD-nya coba kerjakan, udah Ibu bagikan juga tadi linknya ya. Coba buat peta konsep juga sama seperti IPA tadi, membuat peta konsep tentang manfaat tanaman jara. Coba Ibu kasih waktu selama 3 menit. Sudah anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, jawabannya pun sudah Ibu terima di sini. Jawabannya bagus-bagus. Iya, benar semua. Semuanya sudah ngumpul dan jawabannya pun sudah bagus. Oke, anak Ibu, pembelajaran kita sampai sini. Coba untuk kesimpulan. Coba siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Saya, Bu. Ya, coba nak. Kaning sih, Bu. Nah, yang pertama, Bu, kita belajar energi alternatif, Bu, Iya, yang berasal dari matahari, air Iya. terjun, Iya. panas bumi, angin, dan biodiesel, Bu. Iya, pinter. Coba Ibu suruh lagi si Lailan Nur. Simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini, Bu, kesimpulannya tentang tumbuhan yang bisa Sumber daya alam, sumber daya alam yang dapat yang diperbaharui. yang dapat diperbaharui Salah dan satunya, yang pohon tanaman jara. ya, manfaatnya tadi apa aja tadi? Manfaatnya Buah jara bisa untuk minyak, Iya. minyak solar, mengobati Iya. perut kembung, ya, melawan daunnya, bakteri. ya,
memperbaiki kerusakan hati, mengobati Ya. peradangan, menghasilkan mengatasi sakit gigi, Bu, menstabilkan gula darah dan melawan bakteri. Oke, pintar. Iya, itulah dia kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk tugas di rumah, coba kalian buka buku kalian, buku siswa halaman 23. Untuk tugasnya buka di pembelajaran 2. Ada 5 soal itu, nomor 1 sampai 5. Besok Ibu kumpul. Untuk tugas yang kedua, coba kamu baca pembelajaran kedua halaman 43 sampai halaman 46. Dibaca di rumah agar besok apa yang tidak kamu tahu bisa kamu tanya sama Ibu ya, Nak ya. Kemudian oke, cukup sekianlah pembelajaran kita. Coba sebelum diakhiri, kita berdoa dulu ya. Coba pimpin doanya si Melda dulu. Pimpin doanya, Nak. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Ya, terima Udah, kasih Bu. Melda. Oke, cukup sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan ya sayang ya. Tetap perhatikan 3M. Ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Cukup sekianlah pertemuan kita hari ini. Kita jumpa besok kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih anak Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang.